Selamat malam, perkenalkan nama saya Andre Palenti, NIM 2110417468, kelas M4 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil ringkasan saya, yaitu tentang sikap. Yang pertama, pengertian sikap. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap suatu hal yang tertentu atau objek tertentu. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu, hasil sikap terhadap suatu objek yang ada bersifat positif atau menerima dan negatif tidak menerima. Menurut Thursion yang dikutip oleh Abu Ahmadi menyatakan bahwa sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi ini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Orang dikatakan memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek psikologi apabila ia suka atau memiliki sikap yang favorable. Sebaliknya, orang yang dikatakan memiliki sikap yang negatif terhadap objek psikologi bila ia tidak suka atau sikapnya unfavorable terhadap objek psikologi. Menurut Charno menyatakan bahwa manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. Secara operasional, pengertian sikap menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap kategori stimulus tertentu dan dalam penggunaan praktis. Sikap seringkali dihadapkan dengan rangsangan sosial dan reaksi yang bersifat emosional. Dapat disimpulkan, sikap merupakan suatu kesesuaian individu terhadap objek dari berbagai stimulus. Menurut Sarwono, sikap atau attitude adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa dikatakan benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Dari pernyataan tersebut, sikap merupakan sesuatu hal, rasa suka atau tidak suka yang muncul karena adanya objek tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya dengan hasil yang positif atau negatif. Yang kedua, komponen sikap. Yang Bambang mengutip pendapat Abu Ahmadi yang menjelaskan komponen sikap mempunyai 3 aspek berikut. Pertama, aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan gejala mengenai pikiran. Aspek ini berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. Aspek ini berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berkaitan dengan objek. Yang kedua, aspek afektif adalah berwujud proses yang berkaitan dengan perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan pada objek-objek tertentu. Yang ketiga, aspek konatif adalah berwujud proses tendensi atau kecenderungan
untuk berbuat suatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Komponen kognitif, komponen perasaan, dan kecenderungan tindakan. Komponen kognisi adalah kepercayaan seseorang terhadap suatu objek. Maka dari itu, kepercayaan bergantung pada menyenangkan atau tidak, menguntungkan atau tidak, dan tentang cara merespon yang sesuai dan cara tidak sesuai terhadap suatu objek. Komponen perasaan dapat diukur secara eksperimen. Maka hasilnya objek dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak. Komponen kecenderungan tindakan adalah kecenderungan tindak seseorang baik positif maupun negatif terhadap objek sikap. Berdasarkan informasi yang dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan ada 3 komponen sikap, yaitu komponen kognitif berkaitan dengan pemikiran berupa pengetahuan dan kepercayaan, komponen afektif berwujud perasaan yang ditujukan pada objek, komponen konatif adalah tindakan untuk berbuat pada suatu objek. 3. Proses pembentukan sikap dan perubahan sikap. Yang pertama, adopsi adalah kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap, diserap dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. Diferensiasi yaitu dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-halnya yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Dari objek tersebut, sikap dapat terbentuk dengan sendirinya. Integrasi adalah pembentukan sikap diisi terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal yang akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Pembentukan sikap terjadi karena adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara individu dan satu dan lainnya, dan terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, sikap di dalam dunia kerja. Contoh sikap profesional di dalam perusahaan. Memiliki sikap profesional merupakan sebuah keharusan bagi semua karyawan dalam menjalankan pekerjaan, di mana karyawan harus memiliki sikap profesional, dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya. Selain itu, dalam dunia kerja, sikap profesional menjadi hal penting karena akan berdampak positif bagi perusahaan maupun karyawan. Dapat dilihat pada saat karyawan yang bekerja di perusahaan telah menerima upah, kemudian mereka menjalankan kewajiban sebagai karyawan dengan baik, kemudian berbagai jenis pekerjaan dibebankan kepadanya akan selesai dengan baik dan tepat waktu. Berikut 6 sikap profesional di dalam perusahaan. Yang pertama, tepat waktu. Ketepatan waktu adalah elemen penting dari profesionalisme. Jadi, pastikan Anda bukan orang terakhir yang datang ke kantor dan menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk menjelaskan kepada bos mengapa Anda datang terlambat, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Pekerjaan pun dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Ingat, waktu adalah uang,
ketika Anda berhasil menerapkan prinsip tersebut, tidak ada lagi kata bermalas-malasan saat bekerja. Yang kedua, bertanggung jawab. Hidup ada di tangan Anda sendiri. Ketika kita bermalas-malasan, semua peluang emas yang ada di depan mata akan hilang dalam sekejap. Ingat, kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Ada banyak hal yang perlu dikorbankan untuk mencapai kata sukses. Untuk itu tentukan nasib kita dari sekarang, yaitu dengan belajar bertanggung jawab. Yang ketiga, menghormati rekan kerja. Seorang yang profesional menghargai semua orang yang ada di sekitarnya, tanpa pandang bulu. Semua orang diperlakukan olehnya sehingga tidak satupun yang diistimewakan. Bersikaplah sopan dan ramah di hadapan semua orang, dan jangan menyepelekan orang lain. Ketika kita tidak bisa menghargai orang lain, kita akan sulit berkembang. Sebaliknya, saat berhasil menghargai orang lain, kita lebih mudah sukses. Yang keempat, bersikap sopan. Ini adalah hal yang sangat penting jika kita ingin tetap profesional di tempat kerja. Ketika berbicara di telepon dengan rekan kerja atau bos, pastikan suara kita tidak terlalu keras dan tidak terlalu kecil. Yang kelima, optimis. Banyak dari kita yang takut untuk menghadapi hal-hal baru. Bayangkan selalu gagal menghantui. Inilah yang membuat kita sulit maju. Kita terlalu pesimis sebelum memulai sesuatu. Alangkah baiknya untuk membangun sikap optimis dalam diri. Percayalah akan kemampuan yang kita miliki. Walaupun gagal, jadikan kegagalan tersebut sebagai langkah untuk menghantarkan kita ke gerbang kesuksesan. Yang terakhir, tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Jika memang kita memiliki tugas di luar pekerjaan kantor, sebaiknya jangan dibawa ke tempat kerja. Jika membawanya, itu hanya membuat kita terkesan tidak profesional dan tidak memiliki etikat baik di dalam kantor. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Selamat malam.